Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitashrifi nural iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-wasilatul uzma fi nailil ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina bil iman. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat lahiriyah dan batiniyah yang Allah anugerahkan kepada kita terus istiqamah sampai diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah taala selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan derajat hadisnya adalah sahih, bahwasanya di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang ahli syurga. Maka sahabat saling bertanya-tanya, apakah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keempat sahabat terbaiknya? Apakah Sayyidina Abu Bakar, ataukah Sayyidina Umar, ataukah Sayyidina Uthman, ataukah Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in? Tapi ternyata yang masuk dan dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kemudian para sahabat saling menyalaminya dan memeluknya serta mengucapkan selamat kepadanya. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu itu keheranan dan bertanya, ada apakah ini? Maka kemudian para sahabat menjawab, tadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Anda adalah termasuk ahli syurga. Maka kami ingin mengetahui apakah yang telah Anda lakukan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu itu menjawab, amalanku hanya dua. Yang pertama adalah salamatus sadri, hati yang selamat, hati yang selalu lapang, hati yang tidak ada kebencian di dalamnya, hati yang tidak pernah merendahkan orang lain, hati yang tidak pernah merasa diri bahwa adalah yang paling hebat, hati yang tiada maksud untuk merugikan orang lain, hati yang tidak ada permusuhan. Yang kedua yang aku lakukan adalah tarkul kalami ma la ya'ni, meninggalkan ucapan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Sebelum aku berkata-kata, aku fikirkan terlebih dahulu apakah perkataanku itu bermanfaat, apakah ada pahalanya,
apakah membawa orang lain untuk mencintai Allah atau tidak? Jika tidak ada manfaatnya, maka aku tinggalkan perkataan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti, salah satunya adalah dengan salamatus sadri, hati yang selamat. Selalu perhatikan hati kita. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain selain diri kita. Hati kita terus-menerus nasihati. Wahai hati, janganlah engkau ada kebencian. Janganlah ada dalam dirimu permusuhan. Jangan adalah di dalam dirimu itu merendahkan orang lain. Terus-menerus nasihati hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan ketidakcocokan, seringkali dan sangat cepat terjadi kebencian di dalam hati. Maka ketika itu waspadai hati kita. Hati kita harus menghadap kepada Allah. Berdoalah seperti yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Musa alaihissalam, yang doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat ke-25 sampai ke-29. Bacalah doa tersebut agar hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Rabbku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah urusan-urusanku, dan lepaskanlah semua kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang yang membaca doa ini, namun pengaruhnya sangat kecil di dalam kebersihan hati, di dalam keselamatan hati, dan di dalam menjaga lisannya. Kenapa demikian? Karena banyak yang membaca doa ini hatinya tidak hadir di hadapan Allah. Hatinya tidak benar-benar dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Maka jika kita ingin mendapatkan hasil dari doa yang kita baca, terutama Rabbi syrah li sadri dan selanjutnya tadi, selain lisan ini berdoa di hadapan Allah, hatinya betul-betul menghadap di hadirat Allah dan betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemuliaan itu didapat dengan adanya kita mengucapkan perkataan-perkataan yang mengandung kemanfaatan saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perkataan kita itu menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai perkataan kita itu mengandung kerendahan kepada orang lain. Jangan sampai perkataan kita itu mengandung kebencian-kebencian dan permusuhan-permusuhan. Walaupun sifatnya adalah bercanda, tapi kita usahakan fikirkan terlebih dahulu apa yang kita ucapkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan derajatnya adalah hasan, di antara hamba Allah yang terbaik imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tarkuhu ma la ya'ni, yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lapang, menjadikan hati kita bersih, menjadikan hati kita suci dari segala macam kotoran-kotoran hati, terutama kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, kebencian, kehasud, iri dan dengki, dan semua kotoran-kotoran hati. Semoga Allah mengampuni dosa lahiriah
dan dosa batiniyah kita, dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja, yang kita fahami atau yang tidak kita fahami. Dan semoga Allah memberikan anugerah yang sama kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita, handai tolan saudara kita semuanya, dan semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.